Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di Ronan si jenius pedang. Ronan bertemu Maria, teman prajuritnya itu ya, yang ada di masa lalu. Tapi ia kaget sama Maria, soalnya ia adalah cewek, wadidaw. Ya, bagi Anda yang belum nonton part sebelumnya, nonton dulu ya, biar nyambung ceritanya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Oke, capcus. Ronan menahan serangan Maria dengan mudah dan ia membalikkan serangan Maria. Ronan merasa takjub sama Maria. Ya, ia sangat fokus menyerang satu titik. Apalagi teknik yang ia gunakan berbeda sekali dengan kehidupan sebelumnya. Kemudian Maria menyerang kembali, tapi kali ini Maria menggunakan mana power. Ia menyelimuti mana powernya di dalam pedang. Ronan menahan serangan itu. Ketika mendapatkan serangan itu, Ronan jadi tahu jika ia tidak menguasai mana power, pasti orang-orang yang ada di Pileon bakal mentertawakannya. Waduh, gawat ini mah. Ya, sepertinya ia harus belajar mana power. Akan tetapi tubuh gue memang gak bisa merespon mana power, cuk. Gue cuman punya teknik dan kekuatan fisik. Melihat itu, Maria jadi kaget. Ya, ia menyerang dengan mana power, tapi Ronan tidak terdesak. Malahan dirinya yang terdesak. Waduh, Maria jadi bingung ini mah. Dan trang, Maria tertekan. Dan ya, ia pun terlempar. Dan Ronan bersiap kembali untuk menebas. Dan jrot. Wanjir, Maria langsung mundur. Ia tidak menyangka serangan Ronan begitu berat dan terarah. Sepertinya teknik pedang yang digunakan lebih unggul daripada Maria. Walah, 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 walah. Aku kira mana power seperti apa. Ternyata cuma jadi cepet doang. Wanjir, kau harus berlatih lagi menggunakan pedang itu. Dan lagi, kau terlalu dini untuk menjadi guruku, ucap Ronan. Wanjir, woi, kalau mau masuk ke Pileon emang harus belajar mana power, woi, ucap Maya. Dan tiba-tiba, piar, waduh, pedang yang dipinjem malah hancur. Wanjir, Maria bener-bener kaget. Hei, pedangnya sudah hancur. Kau harus ganti rugi ya. Itu pedang gue, cuk. Mahal harganya. Wadidaw, malah disuruh ganti rugi. Kemudian Maria didekati Asele dan ia terlihat sangat senang dengan pertarungan yang menakjubkan. Ya, pertarungan Maria dan Ronan sangat hebat sekali. Maria sampai bingung dengan ini cewek ya. Ya, malahan berbinar-binar. Wanjir, apa-apa Anda ini si Asele. Dan ya, Maria ditinggal sendirian. Ia masih bingung dengan dua orang ini. Ini di luar ekspektasinya. Dan ya, Jin pun berpindah. Keesokan harinya, Maria sudah mau pergi. Tapi sebelum pergi, Maria memberikan Ronan dan Asele buku untuk masuk ke Akademi Pileon. Ini buku kisi-kisi teori dasar masuk ke Pileon. Jadi pelajari ya. Jangan sampai ente gagal masuk Pileon. Kalau Asele sih pasti masuk dan dapat beasiswa. Tapi Ronan pasti tolol. Ya, ia masih tolol dalam hal teori. Jadi belajar ya cok ente harus belajar. Wanjir, kau meledekku ya. Mau duel lagi cok. Wadidaw, gue mau pergi cuk. Dan ya, oke bos, bye-bye. Saya mau ikut bokap dulu untuk berdagang keliling. Oh iya, ada yang lupa. Untuk pendaftaran di Pileon akan dimulai bulan depan. Kita ketemu di sana ya bos bulan depan. Belajar yang giat ya Ronan. Aku menunggumu di akademi. Gue ini jenius bro. Harusnya ente yang belajar giat. Wanjir marah ngeledek. Oke, bye-bye. Bukunya jangan lupa dibaca, jangan dijual, nanti dibalikin, woi. Wadidaw, padahal gue udah niat untuk dikiloin.
ucap Ronan. Oke Asile, kita pulang. Kita harus belajar. Dan ya, Sin pun berpindah. Di rumah Ronan, Iril kaget dengan Ronan karena makannya banyak banget dah. Ini udah habis 5 piring, tapi masih mau makan lagi. Wadidaw, beras di rumah habis bro. Lagi mahal ini beras. Setelah makan malam, Ronan berlatih pedang. Dan ya, ia pun berlatih dengan mengkill monster-monster yang ada di hutan. Ya, monster yang ada di dekat desa di-kill semualah, dibantai itu sama Ronan sampai punah dah. Wajir, ngeri cuk. Dan tibalah bagian paling penting ya. Bukan paling penting sih, tapi paling sulit bagi Ronan, yaitu belajar. Ya, daripada belajar, lebih baik mengayunkan pedang. Bener-bener dah. Susah banget cuk. Hal yang paling susah itu adalah belajar bagi Ronan. Wajir, stres dah Ronan ini mah. Dan Vocation pun dipercepat. 1 bulan kemudian, ini kota White Tower, ibu kota dari kerajaan Bolan. Di situ ada Asele. Ia tampak takjub melihat kotanya karena di situ ada Akademi Pileon yang sangat besar. Wah, wah, wah. Asele sangat senang melihat Pileon dari jauh. Ini tampak luar biasa. Kemudian ada seseorang yang datang. Asele bingung dengan orang tersebut karena yang datang adalah si Ronan. Ya, Ronan pun minta maaf karena ia datang terlambat. Tapi Asele malah dijitak, wajir. Malah dijitak gimana dah. Asele jadi bingung dengan orang ini. Ya, soalnya Ronan malah kesal ini ya. Ia kan dari desa yang sama ya. Kenapa dirinya ditinggal malah berangkat sendiri, wajir. Dan ya, udahlah, daripada jengkel, ayo cepat ke akademi. Kita perlu mendaftar. Aku juga kepingin lihat orang terkuat di akademi ini, yaitu Selvan. Ya, orang ini adalah sword master terkuat di kerajaan Balon. Kira-kira dia seumuran dengan gue. Apa yang terjadi ya? Apa dia benar-benar ada di akademi Pileon? Oke lah, kita nanti ketemu sama dia. Kemudian Asele mengatakan, kalau burung biru yang kemarin kan ada di kota White Tower. Apa kita temui saja dulu ya? Wah, bener juga ente. Apa bulu ini bisa menjadi penunjuk arah? Soalnya ibu kota itu luas. Kita nggak tahu lokasi si burung biru itu. Dan hehehe, malah burungnya bergerak ke atas. Bulunya ini menunjukkan ke tower paling tinggi itu. Wanjir, gimana masuknya dah? Kemudian Shin berpindah. Di dalam tower itu ya, si burung sedang hinggap di masternya. Dan ini dia, master si burung biru. Dia seorang beastman singa. Namanya adalah Varen Van Ser, seorang profesor ilmu hewan. Wah, kayaknya orang ini cinta damai dah. Kemudian Profesor Varen mau membuka jendela biar ada angin masuk gitu ya. Tapi pas membuka jendela, ada Ronan yang muncul, anjir. Kutu kumpret, ngapain ente di situ? Pergi sana. Hus, 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 hus. Anda ini bicara apa? Tolong jangan berteriak. Kupingku cenat-cenut ini. Tolong ampuni kami, tolong jangan ambil marpes, tolong, tolong. Ya, ucap si profesor. Hei, 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 burung itu yang meninggalkan bulu ini, bos. Wah, melihat itu Profesor Varen jadi tahu kalau 2 orang ini adalah sang penyelamat. Mereka yang menyelamatkan Marpes dari tangan maling. Waduh, ternyata salah paham, tak kira maling. Oke, oke, oke. Silahkan duduk, bos. Silahkan duduk. Gue tadi takut sekali. Gue kira mau dirampok dah. Dan iya, bos, saya juga minta maaf ya. Soalnya tadi kalau mau lewat tangga, kelamaan, mending lompat lewat jendela, langsung sampai. Wanjir. Dan ini, bos, ini yang membuat aku bisa sampai ke jendela. Ini dah orangnya, ini. Lepasin Ronan, bukannya kau yang minta aku untuk menggunakan telekinesis ke sini. Wanjir. Yah, melihat itu Profesor Varen jadi senyum-senyum sendiri. Bocah memang penuh semangat ya. Wah, bener-bener dah masa muda.
Kemudian Ronan mau bertanya sesuatu, ini terkait telur yang dikeluarkan sama si burung biru. Ya, burung biru itu dipanggil dengan nama marpes. Ini telur yang dikeluarkan oleh marpes. Bapak singa, apa kau tahu ini telur apa? Oh, ini adalah dream egg. Ini luar biasa. Soalnya burung mistik si Marpes ini bertelur sekali seumur hidup dan ia bertelurnya adalah dream egg. Telur ini sangat unik soalnya telur ini menyerap mana di sekitarnya dan ia akan menetas jika mananya sudah tercukupi. Contohnya si Phoenix ya, yang mana telur dream egg-nya ini menyerap mana api atau monster buaya jika telur ini menyerap mana dari rawa-rawa dan lain-lain bentuknya. Ia menyesuaikan dengan mana yang ia serap dan sekarang mana di dalam telur ini sangat bergejolak soalnya mananya sangat kompleks. Jadi telurnya sedang menyerap secara perlahan. Jenis mananya sih terlalu banyak ini mah. Jadi kompleks banget ini mana yang ada di dalam telur ini. Mungkin akan lama untuk menetasnya ini mah. Waduh, ternyata telurnya OP bener ya ini ya. Ronan baru tahu. Di kehidupan sebelumnya, ia belum pernah menemui hewan mistik seperti ini. Kemudian Pak Faren meminta Ronan untuk memelihara telur ini sampai menetas. Dan oke bos, gak apa-apa sih gue tetaskan. Hei burung marpes, kau ini nakal bener ya. Malah bertelur di orang yang menyelamatkanmu. Aku kira kau akan bertelur di sini, di mastermu. Lah malah di orang lain. Wadidaw, ucap Pak Faren. Oke, sudah kelar. Gue mau cabut, bos. Gue mau ikut ujian Pileon soalnya. Bentar, bentar, bentar. Ada yang mau gue kasih. Ini ya, sini, 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 sini. Bentar dulu, gue ambil dulu. Dan ini dah, ini nih. Ini, aku akan membantumu untuk menetaskan telur dreamnya. Oke ya, ini barangnya. Dan ya, terima kasih bos. Sudah membantuku. Dan oke ya, bye-bye. Dan ya, scene pun berpindah. Di Akademi Pileon, ujian praktek sudah dimulai dan para pendaftar mulai melakukan ujian praktek. Mereka dipanggil satu persatu. Yang dipanggil akan langsung diuji di ruangan penguji. Dan di situ ada Ronan. Ya, ia sudah bosan menunggu, anjir. Udah kelamaan ia menunggu ini mah. Dan ia ditemani Maria. Wah, ternyata Maria sudah di situ ya. Hei Ronan, kenapa pakaianmu tidak ganti-ganti dari kemarin? Perasaan kau mau menggunakan pakaian itu terus dah. Ini ujian penting. Kayak gue nih putih bersih, mengkilap, cerah cuk. Ucap Maria. Gue belum beli baju, nunggu diskon di Shopee, tapi belum diskon-diskon cuk. Apalagi TikTok itu mau ditutup TikTok shopnya. Jadi gue belum beli cuk cuk. Anjir malahan bahas TikTok segala. Nomor 113, silakan masuk. Nomor 113, silakan. Woi, nomor 113. Ucap seseorang yang memanggil nomor 113. Ternyata nomor itu nomor Ronan. Ia pun langsung berdiri dan masuk ke ruangan ujian. Semoga para penguji tidak mengusir ente Ronan gara-gara bau keringat. Bener-bener dah, gue udah mandi ini, bangke bener ente. Oke lah, sekarang sudah di dalam ruangan ujian praktek. Itu ya, ada 5 penguji di situ. 5 orang ini adalah penguji Akademi Pileon yang sudah terkenal. Dan itu ya, Ronan mengenal 2 orang yang ada di situ. Yang di tengah itu ada Pak Jenggot Putih. Namanya itu adalah Archmage Krava Ketir. Ia yang dulu membantuku saat perang. Ternyata ia adalah kepala sekolah di sini. Dan itu tuh tante-tante itu tante-tante yang gak ngotak powernya. Walaupun kalah sama Komandan Adsen, tapi si tante-tante itu sangat ngeri cuk. Gue harus menghindarinya. Dan namanya adalah Nobi Rose. Ya, dia adalah seorang legenda swordsman di kerajaan Balon. Salam hormat, namaku Ronan. Senang bertemu dengan kalian.
Oke, Ronan, senang bertemu denganmu. Aku Krafa, kepala sekolah Pileon. Sekarang, teknik apa yang akan kau gunakan? Silahkan tunjukkan dengan menebas boneka jerami itu ya. Itu boneka jerami yang telah dikasih mana power. Jadi itu jeraminya sangat kuat, bos. Silahkan digunakan. Oke, bos, siap. Tapi cuman menebas saja, bos. Teknik yang akan aku gunakan cuman menebas. Apa tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa, silahkan. Kemudian ada dua guru yang itu ya yang Ronan tidak kenal. Ia malah meremehkan Ronan. Mereka merasa si Ronan itu tolol. Ya, orang desa mana yang mau menebas? Tekniknya cuma menebas wanjir. Emang mau memanen padi ditebas. Wadidaw. Dan ini ya boneka jeraminya ini ya. Udah dikasih mana power itu, pertahanannya jadi kuat. Jadi hanya orang yang memiliki mana power yang bisa mengelukai boneka ini. Waduh, Ronan belum menguasai mana power lagi. Wah, 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 mungkin pedangnya bakalan patah itu ya. Ya, itu kan boneka sihir pertahanan mutlak ya. Kayaknya aneh banget dah, cuman ditebas sama Ronan. Anjir, malah dua guru itu klemes, wadidaw. Pak Ravan yang dari tadi melihat Ronan, ia merasa aneh dengan pergerakan Ronan. Waduh, ada apa dah? Apalagi kuda-kudanya itu ya. Pak Rafa pun melihat sesuatu dengan mata batinnya. Wah, Ronan ini memang monster dah. Mana ada bocah 10 tahun yang punya aura segede ini. Dan sering ditebas. Wah, Nobiros kaget. Ia tidak menyangka bakal melihat teknik pedang aura seperti itu. Ronan sih santai-santai saja ya. Ia pun mengatakan, sudah saya tebas Pak Guru, cuman itu saja yang dapat saya tunjukkan. Wanjir, dua guru klemes itu tampak kecewa. Cuman satu tebasan. Ya, 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 boleh-boleh aja sih. Tapi ya masa cuman begini. Ucap si dua guru itu meremehkan. Tapi si jenggot kuning melihat Pak Rafa. Yah, Pak Rafa malah shock berat. Waduh, Pak Rafa kenapa keringetan dah? Dan melihat Ronan dengan tatapan yang serius. Kemudian Tante Nobiros nggak terima. Ia malah menyerang Ronan. Dan wush, ia mau memenggal Ronan, wancir bahaya. Tapi Ronan santai-santai saja itu ya. Bangke bener. Seharusnya kami yang mengujimu. Kenapa bocah 10 tahun yang malah menguji para penguji? Dari mana kau belajar teknik aura itu? Maaf Bu Guru, saya nggak paham ucapan Anda. Ya, tolong santai dulu, santai, santai, santai. Sekarang aku tanya, ada berapa tebasan yang kau lihat saat aku menyerangmu? Ada 3 tebasan Bu Guru, ditambah ke arahku jadi 4 tebasan. Wanjir, nih bocah bisa melihat tebasanku, ucap si Nobiros. Hei bocah sombong, kalau kau bisa melihatku, artinya aku juga bisa melihatmu menebas dengan gaya sombongmu itu dan menyelesaikannya dengan 1 tebasan. Apa kau sengaja berlagak sombong seperti itu, ha? Kau pikir kami bodoh, hanya pria jenggot itu yang bodoh. Dan juga orang-orang banyak bacot itu. Wanjir, penguji yang lainnya malah dicaci. Jadi, aku tanya sekali lagi, apa kau sengaja menguji para penguji? Wadidaw, ditanya seperti itu, Ronan gak berani ngomong. Ia memang dengan sengaja melakukan teknik itu, tapi ia nggak berani sama tante-tante garang ini. Waduh, menakutkan coy. Ya, dahlah, bocah emang bocah. Yang jelas, kau harus datang ke tempatku. Aku akan mengajarimu langsung cara yang benar menggunakan pedang. Dasar generasi micin, udah bisa 1 jurus aja pakai gaya-gayaan. Flexing lagi, wanjir. Dan ya, kemudian Nona Nobiros pun duduk. Pak kepala sekolah jadi takut sendiri ya sama si itu, si Nobiros. Kemudian giliran Pak Rafa, ia bertanya kenapa Ronan mau belajar di Pileon. Ya, ditanya seperti itu, Ronan teringat dengan Komandan Adesan. Ya, saat perang, ia telah kehilangan semua teman-temannya.
Dan itu membuat dirinya sadar kalau sekarang ia tidak mau hal tersebut terjadi lagi. Jadi Ronan pun menjawab, "Aku mau masuk Pileon agar aku tidak punya penyesalan." Lah, jawaban apa itu? Pak Rafa jadi bingung. Ini bocah aneh banget dah. Dan ya, selesai ujian praktek, ya Ronan pun pergi dari ruangan penguji. Kemudian Pak Jenggot Kuning bingung, ia penasaran sebenarnya apa yang dilakukan tuh bocah sampai-sampai Pak Rafa dan Nona Nobiros tertarik dengan bocah itu. Pak Rafa pun menjawab kalau ia telah menemukan murid yang memiliki bakat. Waduh, hanya itu bakatnya, cuman tebasan doang. Kenapa malah Pak Rafa tertarik? Dan ternyata tebasan di boneka itu benar-benar melukai si boneka. Tebasannya sangat dalam, padahal itu boneka yang mana powernya sangat kuat. Dan ya, itu benar-benar nggak ngotak, cuk, cuk. Malahan, ya kepala bonekanya malah potol, wanjir. Itu boneka dengan pertahanan mana magic yang overpower. Tapi kenapa malah potol? Tuh bocah ngapain dah? Yah, kedua guru Klemes itu pun malah jadi kaget. Dan oke, kita kembali ke Ronan. Ia sedang menatap pintu ruang penguji. Ia masih kepikiran dengan Tante Nobi Rose. Ia memang ganas banget dah. Sepertinya ia memang harus lebih kuat lagi. Soalnya itu tante-tante auranya mengerikan sekali. Gue gak sanggup menatapnya tadi. Tapi itu bagian menariknya dari belajar. Kalau mau belajar emang harus sama yang kuat. Ya, mantap dah, semoga ia diterima di Akademi Pileon. Oke, gue bakal bersemangat ini. Dan ya, kemudian dilanjutkan dengan ujian tertulis. Mantap. Ronan mengerjakannya dengan sangat serius. Dan ya, beberapa saat kemudian, wanjir, itu Ronan kenapa jadi stres? Ternyata ia sangat stres karena ujian tertulis sangat susah banget dah, berdebah. Kemudian Maria dan Asele juga bingung. Bukannya Maria sudah mengasih kisi-kisi untuk Ronan belajar. Tapi kata Asele, Ronan memang belajar, tapi cuma satu buku doang. Wanjir, yang dipelajari Ronan cuma satu buku. Ya, buku-buku yang lain tidak disentuh sama sekali. Wadidaw, ente emang tolol. Waduh, bocah ini tolol banget dah. Gue udah repot-repot ngasih buku, malah yang dibaca cuma satu. Waduh, ya dah lah, pasrah aja lah bos. Kau harus bersemangat Ronan. Paling tidak kau bisa melihat kami menjadi murid di Akademi Pileon. Wanjir, malah diledek. Kemudian cahaya magic muncul. Itu pengumumannya sudah dimulai tuh ya. Dan jeng, itu ya muncul papan sihir yang tertulis nama-nama murid yang lulus seleksi. Maria dan Asele mulai melihatnya. Dan Asele lulus. Ia lulus dengan predikat ujian praktek peringkat 12 dan ujian teori peringkat 1. Wadidaw, hebat banget Asele. Kemudian Maria, ia juga lulus dengan predikat peringkat praktek 9 dan teori 9. Wah, Maria dan Asele mereka kaget. Ya, mereka ngelak soalnya mereka lulus. Hore, lulus coy, lulus. Akhirnya kita menjadi murid Pileon. Mantap dah. Asele, 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 kau hebat sekali. Ujian teorimu ada di peringkat 1. Kau memang jenius, Asele. Aku tidak menyangka kau bakal sepintar itu, Asele. Hei Ronan, apa kau melihat dirimu di papan pengumuman itu? Wanjir, Ronan jadi stres. Soalnya tidak ada, nama Ronan tidak ada di papan pengumuman itu. Waduh, maaf dah, ente gagal Ronan, wadidaw. Wah, si Ronan ini sampai kena mental ya. Kayaknya modar lebih baik. Ya, biar diulangi lagi waktunya ya. Modar aja dah. Hei, tenanglah, tenang, tenang, tenang. Jangan malah kena mental, Ronan. Kau harus bersemangat. Woi, Ronan, sadar, sadar. Woi, Ronan, sadar. Dan tiba-tiba
ada fireball yang ditembakkan dan duar, papannya dihancurin. Tembakan meriam ujian masuk telah diluncurkan. Sambutlah yang terhormat dari setiap jurusan. Dan ya, muncul Glory Phoenix, burung kehormatan bagi murid yang terbaik dari setiap jurusan. Dan burung phoenixnya menembakkan api dan itu mengarah ke Ronan dan tuar meledak. Sambutan terhormat jurusan Material Arts, Ronan, praktek nomor 1, teori nomor 5712. Wanjir, peringkat teorinya 5712. Waduh, peringkat itu adalah peringkat yang nomor terakhir, wanjir. Lah lah lah, malah dapat ginian. Keren, Ronan. Kau dapat sambutan kehormatan. Wah, mantap. Walaupun ujian teorinya yang paling terakhir, tapi kau nomor 1 dalam material art. Dan sekarang kau adalah siswa kehormatan, Ronan. Ini luar biasa sekali. Walah, walah, walah. Aku memang jenius pedang ternyata ya. Wadidaw. Ucap Ronan menyombongkan diri. Mantap, lihat ini, seorang jenius Ronan. Huria! Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak disukai oleh seseorang dan seseorang itu sangat kesal. Ya, aura kesalnya menghampiri Ronan. Wanjir, itu orang yang muncul. Ya, ia malah marah besar. Ternyata orang itu adalah si Lufen, wanjir. Dia adalah Sword Master. Yah, dia seangkatan ternyata sama Ronan, wadidaw. Bahaya ini. Ini bocah maniak pedang. Dia bakal ngamuk nih sama Ronan. Dan ya, dia tidak jadi ngamuk soalnya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Ronan. Ya, Ronan sang sejenius pedang yang terisekai di masa lalu. Oke ya kawan-kawan semuanya, kalau Anda suka silahkan like, kalau Anda tidak suka silahkan subscribe, kalau Anda suka sekali silahkan komen. Wadidaw. Oke ya, terima kasih. Salam cus.